innaka wabu ghaib wa isluka badnar warahim. Hadir. Tapi dalam tidur pun nggak beres, bukan beres urusannya. Justru kita ngimpi. Dan gue ngimpinya sama si Lando. Jadi justru pas di alam mimpi itu jauh lebih jelas, bro. Ya, jadi kita tuh di situ kayak ada di sebuah taman posisinya. Bukan di dalam hutan, tapi di sebuah taman. Dan di taman-taman itu banyak banget gadis-gadis cantik. Ya, yang ada di sekeliling kita. Pakaiannya ada yang seksi, ada yang rapet. Segala macam jenis gadis tuh ada. Dan cantik-cantik semua. Bener-bener yang dibilang ukuran peri. Yaitu mungkin yang cantik-cantik ya. Nah itu ngimpi itu sampai pagi gue ngimpi kayak gitu. Dan sampai sekitar 5:30 ya, gue bangun tuh 5:30 karena emang kita tidur nyenyak banget. Bangun keluar kaget, waduh untung masih di tenda pikiran gue gitu kan. Udah masih di bivak, udah buka. Pagi itu gerimis, gue ingat banget gerimis. Akhirnya gue nggak keluar, tetap di dalam bivak, masak juga di dalam bivak. Masak nasi yang untuk kita konsumsi sekarang sama untuk kita konsumsi di tengah perjalanan nanti. Kita nunggu gerimis berhenti sambil cerita, karena gua sama Lando tuh ya kalau emang belum biasa jangan ya, tapi kalau emang udah biasa, karena Lando tuh kan junior gua. Ya jadi Lando percaya sama gua sebagai seniornya. Dia cerita, wah gua ngimpi semalam parah banget. Gua bilang, basah nggak lu? Alhamdulillah nggak, kata dia gitu. Oh, udah kalau nggak basah masalah repot nih. Itu malam pertama dan hari pertama yang sudah kita lewati, dan kita masih belum tahu nih masih berapa hari lagi waktu yang akan kita habiskan untuk bisa mencapai puncak tertinggi Gunung Raung yang saat itu bisa kita sampai. Kira-kira jam tujuan itu, kira-kira jam tujuan gerimisnya berhenti, terus kita jalan lagi. Begitu kita jalan ya, begitu gerimis berhenti, kita packing, beresin bivak, beresin segala macam, selesai kira-kira 7:30 kita mulai bergerak. Nah begitu bivak diangkat sama matras diangkat, itu nggak taunya di sekitar kita isinya apa? Tarantula segede-gede gini nih. Banyak banget, mending kalau satu. Alhamdulillah. Untungnya kita malam itu nggak ada yang dicubit sama satu biji pun, nggak ada yang nyubit kita. Coba itu kalau dicubit dia, lah kelenger banyak. Begitu kita kibas daunnya, tarantula keluar. Gini lagi, gua sampai astagfirullahaladzim ya, untungnya kita selawat ya atau apalah. Setelah kita pinggir-pinggirin tuh daun-daunnya, tarantulanya pada lari, kita lanjutin lagi jalan. Dalam hati gua, buset, tarantula mulu kata gitu. Gua jadi inget kira-kira 2 tahun sebelumnya, tahun 2001 di Gunung Gede, dimana di bawah tenda gua tuh isinya ratusan kalajengking. Ya sampai ada yang nempel-nempel di kepala itu kalajengking, tapi kita nggak diantep, satu pun nggak ada yang gigit kita. Gue jadi inget, mungkin kayak gitu juga lah. Alhamdulillah gue bilang kayak gitu. Udah jalan, nah dari yang sekarang shelter 2 ke shelter 3 nggak taunya nggak nyampe 10 menit nyampe. Deket banget. Cuman saat itu yang gue inget ya, itu kalau sekarang kan pos 3 ya, shelter 3 itu kan kebuka ya. Dulu nggak ada pohon besarnya ditebang ya, sayang banget ya. Aduh, sayang banget. Gue inget banget ada pohon gede di situ. Nah, kita naik nih agak payah kita naik. Kenapa? Ini air yang kita bawa masalahnya 10 liter dan baru berkurang sedikit pada saat itu kan. Nah, udah kita naik sampai situ gempor gua, tepar. Gempor langsung banding keril, gubrak. Nah, yang gue lucu, kata orang-orang sana ya, itu di Gunung Raung nggak ada monyet. Sampai detik ini dari dulu nggak ada monyet. Ya, mereka bilang nggak ada monyet bang. Tapi pada waktu itu gue ngeliat monyet. Itu monyet ada sekitar 10 ekoran atau 15 ekor, gue inget banget. Nah, itu monyet ada di pohon gede itu ya, sama sekitaran pohon itu bolak-balik ngeledekin kita lah ya. Dalam hati gue, buset nih monyet. Gue kata banyak amat gitu. Ngeliatin monyet,
lagi asik-asik istirahat gitu kan, sambil ngeliatin monyet, tiba-tiba 2 ekor monyet ada yang jatuh. Gue pikir berantem nih kan bro, gue pikir berantem nih, monyet sama monyet berantem, jadi ada yang jatuh. Terus begitu jatuh, itu monyet kayak orang kayak ketakutan, gimana sih? Dia menggigil gitu kan. Dalam hati gue, nih monyet jatuh kok menggigil bukannya lari. Gue bilang itu, cuman gue diemin aja kan, karena itu kan hewan liar ya, kita nggak mau cari perkara sama hewan liar kan. Kita liatin nih monyet kenapa diem aja kayak monyet ketakutan. Yang lain-lain udah berantakan tuh, jadi lompatnya jatuh, lompat jatuh gitu. Pokoknya kayak monyet panik deh. Nggak lama bro, itu monyet jatuh, tiba-tiba ada suara gerusak di depan gua, kira-kira jarak 100 meter lah. Kedengeran banget tuh suara gerusak. Terus burung-burung pada terbang, bring. Gua tahu kalau ada kayak gitu, itu mesti ada sesuatu yang ditakuti oleh hewan-hewan rimba. Langsung cabut golok, ya, keril gua taruh di depan gua nih untuk perlindungan. Karena waktu itu gua udah merinding, gua nggak tahu ada apa nih. Tiba-tiba begitu kita udah siap-siap, itu ada suara. Itu sampai bikin bulu kuduk sama kuping rasanya bergetar, merinding. Itu monyet-monyet panik nabrak, wah apa namanya? Panik lari itu gak jelas, burak bolak-balik di situ aja. Dalam hati gue nih monyet panik banget ya, pantas ada dia suaranya. Makin dekat itu suara. Gue sama Selanu tuh mungkin ya. Waktu itu gue udah kencing cuman nggak ngeh. Gemeteran kita pegang golok. Gue tengok-tengokan. Gue langsung ngomong apaan? Anjing ini macan beneran, gue bilang kayak gitu. Gue masih busuk diem-dieman sambil baca-baca nih. Waktu itu gue ingat ya, ada bacaan salamun ala nuhin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah. Kalau ya sayyidi ya Rasulullah itu gue yang nambahin. Ya karena memang udah diijazah gitu. Salamun ala nuhin fil alamin itu bacaan untuk menjinakkan hewan-hewan buas ataupun hewan-hewan liar. Jadi saat itu gue baca salamun ala nuhin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah, salamun ala Muhammadin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah. Itu gue baca dalam hati, gemeteran gue. Itu gresek-greseknya semakin dekat. Itu kecium kayak bau-bau pandan apa bau kambing lah, gue ngerti ada bau-bau khas. Itu semakin dekat, dan begitu makin dekat ya suara gresek-gresek jalannya itu makin merinding kita, makin luar biasa. Dia ngaum sekali lagi, hening, terus berjalan menjauh. Begitu dia udah jauh, itu kira-kira ada setengah jaman lah kita di situasi kayak gitu. Itu monyet-monyet yang tadinya kayak panik nggak karu-karuan, tiba-tiba bisa lari searah, kurang ke arah ini, ke arah atas ya. Kan itu punggungan sempit ya, punggungan kecil. Jadi dia lari ke arah jalur yang naik gitu kan. Itu monyet-monyet dia bisa bergerak, gue juga bisa bergerak. Begitu gue cek, buset basah kuyup, kencing di celana. Itu apa itu yang tadi tuh? Harimau Jawa itu kemungkinan besar. Saat itu kemungkinan besar harimau Jawa masih ada. Dan itu betul-betul gue saksikan, gue dengar aumannya tuh beda sama auman macan kumbang ataupun macan tutul. Itu jauh lebih berkarisma. Ya setelah kejadian itu gue di situ jadi agak lama tuh, nunggu sampai sejam lagi. Apa bikin tombak dulu, ya bikin segala macam. Walaupun kita nggak bakal menang, ya karena jagoannya kan dia di sana. Tetapi paling tidak kita ada perlawanan, karena gue nggak mau mati konyol. Paling tidak kalau mati pun harus bertarung. Ya masalah menang apa kalah sama nomor 2 miliar, pokoknya tarung dulu ya. Udah mantapin hati, udah nenangin hati, karena yang dilihat ini macan bukan hantu, beda. Ya ini macan. Betul-betul menghajar psikis kita luar biasa. Dah setelah mental kita cukup bagus, kira-kira 1 jam, minum kopi, relaksasi, ngerokok, jalan. Gue bilang sok lo depan. Enggak, kata dia, gue belakang aja deh, gue nggak berani depan. Di belakang nggak, kalau disamber mendingan di belakang lah pokoknya kayak gitu. Ya udah lo ikutin gue. Ini jarang-jarang nih, kecuali gue sama Jakun sama yang lain-lain. Gue ada di depan tuh posisinya jarang-jarang. Biasanya gue selalu di belakang sweeper. Tapi karena ini si Lando benar-benar takut nggak berani di depan, ya udah dia jalan di belakang tapi nggak jauh sama gua. Kita jalan sepanjang perjalanan tuh gerusuk gitu kan di bawah kita itu, dan setiap ada suara gerasa gerusuk itu burung pasti terbang, bubar. Burung itu di sekitaran situ area 100 meter persegi atau 200 meter persegi ada makhluk apa aja pasti bubar. Wah, pokoknya pada panik. Itu sepanjang perjalanan ya seharian ya, mulai dari sekitar jam 11 siang sampai nanti gua sekitar jam 4 sore. Itu di sekitar, kalau sekarang itu camp 4 ya, sekitar camp 4.
Camp 4, Camp 5 ya. Oh, udah di atas Camp 4 berarti. Oh, di Camp 5 ya. Camp 5. Sampai sekitar Camp 5 itu gue jalan mulai dari situ sampai ke Camp 5 itu kita dengar suara itu gerusuk. Jadi sebentar nengok kita. Gue bilang, Suk lu depan deh, gue khawatir, gue bilang gitu. Akhirnya si Busuk di depan, si Lando kan di depan. Saat itu jangan ditanya, kondisi Gunung Raung itu betul-betul lebat. Bener-bener lebat nggak karu-karuan. Hutannya tuh bener-bener lebat. Jadi kita jalan itu kira-kira 3 jam dari tadi kita ketemu harimau. Itu nanti kita akan ketemu sebuah jalur yang benar-benar terjal. Nah, tapi di situ banyak pohon pinus gede-gede. Gue sampai kaget kan, takjub banget waktu itu gue. Buset, gila, pohon pinus gede banget, keren banget. Terus tanjakannya parah. Kalau sekarang enak ya, udah dikasih tali-tali. Dulu mah belum ada tali-talinya. Naik sampai ke puncak Punggungan, ya itu pohon pinus masih gede-gede, masih gede-gede banget pohon pinus. Nah, lepas dari situ kita jalanan udah agak mendingan kan, naik. Itu nanti di antara pohon-pohon itu, di antara pohon-pohon pinus ya, hutan-hutan pinus, itu nanti kita mulai ketemu sama tumbuhan merambat yang berduri. Dan kalau kita kena itu sakitnya minta ampun. Saat itu gua naik Gunung Raung harus ngebabatin jalur ya, ngebabatin. Nah, di areal sini nih tangan gua luka banyak banget. Itu lukanya benar-benar perih. Begitu kita lagi babat-babat, di tengah jalan kita ketemu ada satu pohon beringin yang mungkin dipeluk 20 orang. Pohon beringin, pohon pinus gede banget. Itu mungkin dipeluk sama 20 orang. Itu hawanya gila banget ya. Begitu kita ngeliat, astagfirullahaladzim, ini pohon beringin ini pohon pinus beda banget nih. Gue langsung diam. Terus gue langsung ngucapin salam kan. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Gue baca Al-Fatihah. Udah selesai gue baca Al-Fatihah, si Lando gue tahan dulu, kita jalan. Begitu jalan, pas kan dulu kalau sekarang kan kita dilewatin pinggirannya. Kalau dulu kita dilewatin bener-bener lewatin akarnya. Kan dia kebelah dua gini. Jadi kita lewat tengah-tengahnya gini. Begitu kita lewat situ, deng. Begitu gue nengok ke kiri, di sebelah kiri itu kelihatan tanduran. Tanduran tau nggak? Tanaman. Gue waktu itu ngelihat tanaman jagung. Banyak banget ya tanaman jagung. Itu warnanya, tapi dia udah nggak ada kulitnya. Ya posisi jagungnya tuh udah dikupasin. Warnanya kuning-kuning gitu, cerah, kelihatan terang banget. Gue bilang, buset, pohon jagung mulu tuh. Gue ngomong kayak gitu kan, nggak sengaja. Si Lando juga lihat. Posisi dia kan di depan, dia nengok. Gila, pohon jagung banyak banget, siapa yang nanam tuh, gitu kan. Logika kita, udah 2 hari perjalanan masih ada yang nanam jagung. Dan ladangnya kenapa nggak dibawa, ngapain di sini gitu kan. Waktu itu cuman gue nggak mikir, cuman gue bilang, wah ntar balik deh, kita petik lumayan, gue bilang kayak gitu, buat bikin jagung rebus. Gue bilang kayak gitu doang. Kita liatin itu tanduran jagung banyak banget bro ya, sebelah kiri itu di beda punggungannya, bukan punggungan yang kita lewatin. Udah kita lewat, nggak merinding sih, udah jalan sampailah kita tuh lewatin hutan pinus kan. Nanti naik lagi parah, terjal ya. Itu pohon pinusnya masih gede banget. Terus nanti kita ketemu punggungan tipis, terus ada jalur yang dipacul sedikit, mungkin sama anak-anak Pataga waktu itu. Nah di situ gue udah capek banget, capek mental. Karena sepanjang jalan kita kerosak, capek, benar-benar nengok ngadep ke belakang kan, emang dia nggak boleh dipunggungin kan, nengok. Nah, sampai situ capek. Itu masih jam 4, gue bilang udahlah, udah nggak kuat, gue bilang kayak gitu. Tepar gue bilang. Istirahat kita istirahat, bikin lagi tuh. Bikin apa namanya? Bivak. Begitu baru bikin bivak, tiba-tiba di depan itu kedengeran busak terus burung-burung. Gue heran selalu ada burung gitu. Gue nggak ngerti kenapa ya. Begitu ada suara gerusak, ada burung terbang lari. Wah, itu kedengeran lagi suara. Itu bivak yang udah jadi ya, karena posisi kita kan adanya di tengah-tengah punggungan ya, tengah-tengah punggungan kecil. Itu gue langsung bongkar, gue cari tempat ke puncak punggungan. Gue cari punggungan, pokoknya gimana caranya di punggungan kecil kita bikin jalur, kita bikin bivak, terus kita bikin pertahanan. Ya begitu harus bongkar lagi, naik lagi agak ke atas,
Nah kebetulan ada pohon rubuh waktu itu, sekarang udah nggak ada ya. Ya jelas lah, udah lama. jarak berapa? 2017 tahun yang lalu ya, itu pohon udah lapuk kali, udah hancur. Ranting-ranting ya. Gue inget itu pohon pinus, jadi ranting-rantingnya banyak. Nah gue langsung bikin tenda di sekitaran situ. Kenapa? Karena banyak batang pohon yang bisa gue jadiin tombak. Iya. Gue bikin bivak di dekat salah satu bagian pohon yang besar, terus jadi bivak, masukin barang ke dalam, terus gue bikin ini kan, bikin apa? Gue ambilin ranting-ranting yang segini agak besar, itu gue jadiin tombak banyak banget. Gue inget banget. Itu bikin terburu-buru tuh gue berdua masih Lando. Bikin terburu-buru. Nah bagian lancipnya itu kita taruh di sekeliling inian kita. Cuman posisinya agak miring begini dia nih. Jadi kita bikin 2 lapis sekeliling kita. Jadi begini sama gitu loh. Jadi ada jadi begini sama begini. Kita bikin 3 begituan tuh. Dan kita selang-seling jadi gini. Nah di tengahnya itu nanti yang begini, ini 2 begini. Ntar yang begini juga nanti kita taruh di. Pokoknya kita selang-seling waktu itu namanya pertahanan ya, pertahanan alami kita ya. Kalau ada dalam situasi darurat, kita bikin pertahanan kayak gitu. Itu namanya perimeter ya, perimeter atau pertahanan kita di alam bebas. Jika memang harus dibuat, itu wajib tahu itu bikin yang kayak gitu-gitu. Perlindungan darurat dari hewan-hewan kayak babi, ya terus macan itu perlu. Ya kalau memang daerahnya rawan banget, jadi jangan sampai kosong-kosong banget kalau memang rawan. Tapi itu nggak bisa untuk hewan kecil kayak ular, ya. Kalajengking, laba-laba itu nggak bisa, hanya untuk hewan-hewan besar. Jadi gue bikin perimeter gitu, muterin bivak kita. Setelah itu jadi, terus di depan itu gue bikin jebakan. Cuman kata Lando, jangan ntar kena kita sendiri lagi. Ya udahlah. Tadinya gue bikin jebakan kalau keinjak itu yang melayang itu kan terbang. Kebetulan gue bawa tali kan. Gue bilang ya udah kalau nggak usah lah, gue bilang gitu. Ya udah. Akhirnya di dalam tenda itu, di dalam bivak kita taruh tombak 2. Kiri kanan Lando 2, gue 2. Nah di depan itu kita kasih space kira-kira 60 cm lah buat kita masak. Sementara di depan itu udah tombak begini sama tombak yang begitu kan. Nah di depan kita itu kita jarak. Itu habis suara auman udah nggak ada apa-apa lagi bro. Udah nggak ada apa-apa lagi tuh. Dan kita udah agak tenang tuh. Walaupun deg-degan, mata jelalatan terus. Ya kita nggak berani keluar dari bivak. Jadi posisi kepala kita itu di dalam bivak, jadi nggak kelihatan sama dia, jadi nggak bisa diserang belakang kan. Ya posisi kita cuman si Lando ngadep ke sana, tetap walaupun di dalam bivak dia ngadep ke bagian belakang, gua ngadep ke bagian depan. Udah gua masak di depan itu, di depan bivak sedikit gua masak itu sampai maghrib. Alhamdulillah nggak ada apa-apa bro, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Terus gua bilang ya udahlah sok, hidup mati kan Allah yang ngatur. Waktu itu dia belum muslim, cuman gua lucu aja. Gua bilang gini, hidup mati kan Allah yang ngatur sok. Udahlah, yang penting kita udah usaha, kita udah gini, udah gitu. Masalah nanti kita celaka juga udah terserah aja dah. Gue capek, gue nggak kuat ini malam kalau begadang harus tungguin tuh macan ada apa kagak. Ini kita udah bikin perimeter kan, gue bilang gitu. Udahlah, gue pasrahin aja sama Tuhan, gue pasrahin aja sama Allah, terserah. Yang penting kita sudah usaha. Gue nggak mau begadang ntar malam, gue mau tidur karena gue capek, bener-bener capek saat itu ya. Jadi kalau pun kita begadang nggak akan mungkin kuat lah. Jadi ya gue memilih untuk memasrahkan malam itu. Udah gue pasrahin aja lah. Itu sekitar jam 6 atau jam 7 lah. Ya yang jelas sudah gelap. Kita jaga-jaga sebentar. Makan, gue kenyangin makan karena ntar malam gue nggak mau bangun gitu. Dalam artian gue mau minum CTM nih 3 biji. Makan kenyang terus gue minum CTM tuh. Habis ngerokok enggak ngopi. Jadi kita makan minum air jeruk tuh ya, minum air jeruk biar seger. Terus ngerokok santai-santai, nggak lama sekitar jam 7-an gue minum CTM 2 biji. Minum CTM 2 biji, blas itu tidur nyenyak. Soalnya apa? Gue udah nggak peduli. Gue udah bikin perimeter ya. Masalah nanti itu beneran macan atau bukan datang, ngapain kita, gue udah nggak peduli. Gue udah pasarin sama Allah karena gue udah usaha ya. Dan itu udah batas kemampuan gue saat itu. Jadi gue memilih untuk pasrah aja, terserah Allah aja. Dan alhamdulillah ya, itu malam kita tidur nggak pakai acara ngimpi, betul-betul nyenyak. Pagi-pagi bangun sekitar jam 4:30 tuh, ya udah pagi kan ya, lagi dingin-dinginnya bangun. Tetap gue nggak berani keluar tenda, nggak berani keluar bivak. Gue nyalain kompor, gue masak teh manis, masak mie instan. Waktu itu gue udah dapet jamur banyak, jamur kuping. Nah, jadi mie instannya tuh pakai jamur. Selesai makan itu udah jam 6, terus gue keluar ngecek ada kerusakan nggak di apa namanya di perimeter kita. Oh ya gue lupa, di perimeter itu gue kasih tali ya,
Antar tali itu gue gantungin kaleng. Jadi di kaleng-kaleng itu gue kasih batu lah, kerikil 3 butir atau apa. Ya, jadi kalau kesenggol dia bunyikan kelontang gitu kan. Kelontang itu gue kelilingin pakai tali itu. Nah, sepanjang malam sih karena kita tidur nyenyak itu nggak ada bunyi-bunyi gitu, mungkin ya gue nggak tahu juga, andai pun ada kan gue nggak dengar. Nah, pagi-pagi gue keluar, pas gue lihat itu nggak ada yang rusak. Nah, perimeter kita nggak ada yang rusak. Dalam hati gue alhamdulillah. Kayaknya emang tuh macan bukan macan beneran, apa macan beneran kita nggak tahu ya, karena emang suaranya aja. Dah pagi-pagi itu di luar kita amatin situasi itu sampai sekitar jam 8. Gue cuma ngamatin situasi di balik perimeter kita perhatiin nyari situasi kiri kanan, aman nggak ya. Kita perhatiin ternyata nggak ada apa-apa. Udah perimeternya kita cabutin, ya kita taruh di sampingnya. Yang 2 tombak itu tetap seorang bawa 1 diselipin ke pinggiran keril. Yang tajam-tajam 2, andai kalau ada apa-apa itu masih bisa kita pergunakan kan. Nah, ini udah hari ketiga, malam kedua. Ya 2 malam, 3 hari 2 malam. Kita saat itu masih nggak ngerti kapan kita sampai ke puncak. Ya udah, tetap penuh semangat, tetap penuh pikiran positif, kita jalan klutuk. Nah, di sini kita udah nggak ketemu sama hutan pinus, tapi kita mulai berganti ke pohon-pohon lain. Ya gue nggak tahu nama jenis pohonnya apa. Pokoknya dia udah mulai agak pendek. Pohonnya itu udah nggak tinggi-tinggi banget, udah nggak gede-gede banget. Jadi pohonnya udah mulai pendek-pendek tuh. Jalan. Gue inget banget dulu di sini lembabnya minta ampun. Super lembab. Tapi kemarin gue lewat tuh udah kering. Lucu. Ya. Padahal gue inget dulu di sini jalurnya tuh super lembab, bener-bener lembab dan matahari tuh nggak masuk. Walaupun pohon-pohonnya nggak begitu tinggi, tapi dia rapet. Ya rapet banget, dan itu di kayu-kayu rubuhnya itu jamur kayu itu bertaburan di mana-mana. Jadi gua ambilin sambil metikin jamur itu, jalan kira-kira setengah harian lah, sampailah gua ke sekarang yang jadi camp 7. Nah, di camp 7 ini dulu seuprit kecil dan ada sebuah pohon melintang. Ya, pohon itu jadi kayak pohon cantigi modelnya. Dia tuh melintang ini bagus banget. Bener-bener bagus banget itu. Itu udah kira-kira jam 3 sore ya. Jadi pagi-pagi sekitar jam 9 gue jalan, ninggalin yang sekarang jadi camp 5 itu kalau nggak salah. Iya, camp 5 kalau nggak salah. Cuman karena fisik kita waktu itu udah bener-bener capek, jadi kita bener-bener jalan tuh pelan. Karena beban air kan, jadi kita jalan pelan, istirahat, berhenti lah. Kira-kira sampai ke camp 7 itu jam 3 sore. Nah, di situ gue langsung istirahat, ngelinting. Kita langsung duduk-duduk di atas pohon yang melintang tadi tuh. Sebenarnya gue udah agak curiga nih ngeliat pohon melintang ini. Karena apa? Dia tuh pohon begini itu enak buat gue duduk. Dan biasanya menurut mitos, kalau ada dahan seperti itu kalau nggak tempatnya macan kumbang, tempatnya para peri. Ya, untuk bersenda gurau, bercengkerama gitu kan. Ya tapi udahlah, gue udah saking capeknya. Gue istirahat di situ. Gue makan jeruk, rokok, masak mie instan. Nah, dulu lepas dari camp 7 mau ke camp 8 ya. Sekarang jadi camp 8 tuh ya. Camp 9 terus camp 10 kan. Nah, dulu belum ada tuh kayak gitu-gituan. Gue istirahat di sini sekitar jam 3-an. Jam 2 sampai jam 3 kita istirahat situ makan. Nah, di depan kita dulu di depan kita tuh kita dihadang oleh situasi di mana kita pasti berdarah-darah. Karena apa? Di situ hutan arbe. Tahu kan pohon arbe yang berduri itu? Nah, itu jalur full ditutupi oleh pohon arbe. Jadi begitu gua mau jalan ngelihat situasi ini lah, arbe terus nih. Taruh dulu keril, babatin dulu tuh. Babatin cerak-cerak 15 menit gua maju, habis tangan gua. Darah semua, perih kan? Apa namanya nih? Kena keringet perih kan? Megang golok juga perih sini. Gua balik sok. Ampun, gua habis berdarah, gua bilang. Terus dia maju lagi, paprasin cerak. Dia maju sampai sekitar 20 menitan ke atas, terus turun ke bawah. Habis juga dia berdarah. Gimana? Udah tinggal dikit nggak ke atas. Jadi di ujung punggungan nanti kita akan turun. Nah, kita akan ketemu jalan turun sekitar setengah jam. Mentok ketemu batu sebelah kiri, baru nanti dihajar naik tuh. Bek. Enaknya pakai G, pakai B, pakai C, pakai Z, pakai X. Enak cepet. Enak. Bener-bener enak ini. Ya. Super enak nih gua kalau inget. Jadi begitu gua turun istirahat kan udah jam 3 tuh, gua makan jeruk lagi, makan buah lah, rokok, kita sikat tuh jalur yang udah kita papras, terus kan turun tuh bonus
bonus itu hutan pinus tapi kecil. Sebelah kiri itu pemandangan bagus banget, tentu yang udah kerawang tahu. Ketemu batu, terus kita ketemu alang-alang sama pohon cantigi. Itu jalurnya udah begini nih. Begini jalurnya udah. Dalam hati Buteng itu udah sekitar jam 4-an. Ini air di dalam gue masih ada sekitar 7 literan. Si Lando juga sekitar 7 literan. Naik bawa air 7 liter plus beban kita yang lain-lain taruh kata ya di dalam di keril kita ini saat itu bisa dibilang bebannya 25 kilo sampai 30 kilo. Posisi naik begini. Jadi jangan ditanya tuh lewat sampai 1 jam ya itu udah gelap. Sekarang tuh gue inget banget itu jadi camp 8. Ya dulu nggak ada itu, nggak ada. Karena di situ nanti ada pohon cantigi agak gede, terus ada batangnya lagi melintang. Nah di atasnya tuh dipacul. Nah, jadi di sini di depan terlindung pohon cantigi, di belakangnya terlindung ini galian tadi ya galian. Langsung gue bilang, udah istirahat sini gue bilang kayak gitu. Itu udah sekitar jam 5-an. Istirahat, buka bivak. Wah enak nih tempat. Kayunya enak kan buat, wah enak nih buat bakar-bakar ntar malam nongkrong situ sambil ngopi. Iya teorinya. Gaya bener dah kalau teori ya. Udah jadi. Nah, gue di situ sempat ada pertengkaran sama Lando karena Lando, besok turun aja dah, gue nggak sanggup lagi. Ini kita udah 3 hari 2 malam masih belum ketemu jalur kata dia gitu kan. Gue nggak paham deh. Nah, si Lando mentalnya udah agak down karena dengar suara itu, suara macan itu kan, suara harimau. Gue bilang, Suk, lu gue didik susah-susah, mental lu segini doang. Udah lu diem sini, lu tunggu sini gue bilang. Ntar gue habis orientasi Medan, kopi harus jadi sama mie gue bilang. Lu diam sini jangan kemana-mana lu. Ini golok pegang. Ini tombak lu pegang bukan golok. Soalnya kan gue perlu golok. Nih lu tombak lu pegang. Nih garam kelilingin dulu. Udah lu gak usah kemana-mana. Gue ngecek dulu ke atas. Itu udah jam 5 sore kan. Gue naik kutuk sekitar 20 menit. Itu pohon cantiginya kebuka. Kebuka. Terus pohon pete Cina. Pete Cina banyak. Bukan pete Cina, pete hutan lah. Pohon pete hutan. Gue naik lagi itu kebuka tuh udah kelihatan tuh di atas. Puncak 17. Gue waktu itu nggak ngerti ya, wah puncak nih, gue kejar lagi naik, sampailah gue ke puncak bendera waktu itu udah 5:30. Sampai ke puncak bendera, gue langsung bilang, wah puncak bendera. Gue langsung pelajari situasi dan kondisi medannya. Gue bilang dari puncak bendera, gue ingat nih literasi, kita ngelewatin jembatan tipis, naik satu tebing sekitar 2 meter. Naik ketemu puncak 17, itu pun susah nanti ya, ke puncak 17 itu sulit banget, butuh pengaman karena nanti kiri kanannya jurang. Habis itu kita baru turun lewatin jembatan Sirotol Mustaqim 2, turun lagi nanjak telak lagi enak sampai ke puncak Tusuk Gigi, baru nanti puncak Sejati Raung. Waktu itu gue langsung pelajarin medan. Udah buset pengumumannya sadis amat, tipis-tipis kan. Sirotol Mustaqim 1 tipis. Gue turun tuh Sirotol Mustaqim 1, tek lari gue. Ternyata visualisasi kita sama pas kita ada di lokasi itu agak beda. Ternyata aman ya, Sirotol Mustaqim 1 aman. Gue liat wah udah makin gelap, gue balik lagi. Balik puncak bendera, gue pelajarin situasi punggungan. Waktu itu gue belum bisa nyimpulin apa-apa karena udah gelap. Gue buru-buru turun, gue bilang dapat jalur puncak, gue bilang kayak gitu. Wah si Lando senang, serius lu, serius. Udah besok siap-siap pagi-pagi kita cabut, gue bilang kayak gitu. Udah. Oke jadi kata dia, semangat tuh dia. Oke kita ngopi nih sekarang di sini nih. Itu udah gelap. Ya api unggun udah jadi. Udah nggak lu makan dulu kata dia. Udah gua makan dulu mie instan. Lu udah makan? Udah gua. Yaudah ntar kita masak nasi. Ya lu aja masak nasi. Gua kagak bisa masak nasi. Maksudnya bukan nggak bisa, tapi kalau ada gua rata-rata orang sungkan masak gitu karena kalau buatan gua tuh udah pasti jadi. Ya Rituan tahu dah. Jakun juga tahu. Nggak berkerak kan? Nggak ada keraknya sama sekali kalau gua yang masak tuh nasi liwet. Ya selesai kita bikin api unggun ya nggak, terus nongkrong nih di kayu melintang, nongkrong nih di kayu melintang ya gaya habis maghrib santai, wah ngerokok, lagi asik-asik ngerokok tiba-tiba kedengeran suara apaan? Motor. Lah iya gue udah 3 hari 2 malam gue naik gunung tiba-tiba kayak wrecking di apa? Digeber, wang, motor, gue diam, motor, gue tengok-tengok kan sama Lando kan, motor, bodo amat motor, kayak apa kayak santai gitu kan,
Motor nggak lama, kring 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 kring. Ya, Sepeda. Gua nengok lagi apa? Sepeda. Ini sini mulai nggak logika. Sepeda masa kalau motor mungkin weng 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 suaranya ke bawah angin nyampe kan? Iya. Kring 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 sepeda. Merinding nih benar-benar. Dang. Tengak. Bodo amat dah. Sepeda dah. Gitu. Nah terakhir mobil brum brum. Baru nih mulai nurunin kaki ke tanah. Motor, sepeda, mobil. Baru nurunin kaki ke tanah. Terus tapi masih cuman bodohnya nggak kayak tadi. Kalau tadi kan bodoh gitu, kalau sekarang bodoh gitu. Cuman udah rada deg-degan. Nah, sambil telinguk megangin golok, santai, lega kan nggak ada apa-apa. Baru buat begitu, tiba-tiba suara kaki langkah. Cuman ini langkahnya gede, jadi bung bung. Demi Allah lillahi ta'ala ya. Gue demi Allah lillahi ta'ala. Bang, itu bergetar nih pohonan. Bang. Gue pikir gempa kan. Bang. Gue sama si Rano udah nginjekin kaki ke tanah. Celengak. Pikiran gempa kan. Waduh, gempa nih. Nggak taunya begitu kita nginjekin kaki, megangin kopi. Wah. Jadi suara orang laki-laki ketawa kan. Gue biasa dengar suara hi gitu ya. Udah biasa lah, ini enggak. Wah, itu bergetar semua, kopi buang, rokok buang, golok bawa masuk ke dalam tenda, diam dalam tenda. Ini begini depan tenda nih, gini. Apaan tuh kan gitu? Wah, kita diam di depan tenda. Itu kelihatan ada kaki. Bayangan padahal waktu itu gelap gulita ya. Itu kaki gua nggak tahu segede apaan dah. Cuman bentuknya bener-bener betis. Kaki ya. Dong, itu bergetar. Itu ngelewatin tuh. Iya depan kita persis, dong, terus balik lagi, dong, balik, dong. Gua udah begitu, gemeteran habis-habisan, ya, bener-bener gemeteran gua, ya Allah. Itu ceritanya enak banget, sumpah demi Allah enak banget ceritanya. Lagi ngalamin itu gua, ya Allah. Gemeteran, habis-habisan gemeteran, ya. Baca-bacaan, golok taburin garam, ya kita adepin itu berdua, tapi ya gemeteran. Bukannya so berani, kepaksa. Ya kalau mau lari kemana? Ini mending tarung dah kan gitu aja. Mau lari kemana? Modar kita lari kan. Tuh diem. Terus kira-kira setengah jam itu nggak ada lagi kan? Nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Udah, gua balik lagi pasrah. Gua bilang gini, ya udahlah. Kalau emang waktunya kita mati di sini, ya udah. Itu urusan Allah. Ya. Akan mati kita dimanapun, kita nggak akan bisa bersembunyi dari kematian. Gue bilang kayak gitu. Tapi kalau belum waktunya ajal, pantang mati datang. Gue bilang sama Lando, Dok, gue serahin golok yang udah gue taburin garam. Terus gue taburin garam tuh di sekeliling gue. Ya di sekeliling tenda gue taburin garam, gue baca-bacaan. Gue bilang, Suk, apapun yang terjadi di saat gue lagi zikir, lu jangan pernah tinggalkan tenda. Jangan pernah beranjak 1 inci pun dari tempat lu duduk. Apapun yang terjadi, gue bilang kayak gitu. Karena apa? Ini udah luar biasa. Ini auranya juga tajam, ya bener-bener gedor. Udah posisi gue langsung tayamum tuh, pakai tanah, gue campur garam, gue tayamum. Ya muka, tangan, selesai kan? Ya tayamum selesai, terus gue bilang, lu diam di sini, lu jagain gue bilang kayak gitu. Apapun yang terjadi, jangan selangkah pun meninggalkan tempat ini. Dah, gue diam, gue jikiran gue. Ya ini gue ijazahin sama semua aja, karena memang ini silahkan aja dipergunakannya, karena ilmu yang bermanfaat yang gue cari. Salamun ala Muhammadin fil alamin ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu caranya nempelkan lidah ke langit-langit mulut tanpa menggerakkan mulut sama sekali, hanya menggunakan dimensi ruhiyah kita. Selama ini kita beribadah, kita berzikir dan kita sholat, yang kita gunakan hanya dimensi lahiriah kita, sementara ruh kita tidur, tidak pernah diajak beribadah. Nah itulah kenapa terkadang doa-doa kita tumpul, kurang tajam. Kadang-kadang kita malah nyalain, itu tajwidnya nggak lengkap, itu idomnya kurang. Bukan, ya bukan di situ. Ya kalau sudah ruh yang baca, itu nggak akan ada kesalahan. Bacaan apapun, sholat apapun itu nggak akan ada kesalahan.
Nah, makanya gua waktu itu pakai dimensi itu. Ya, dimensi di mana hati yang berbicara, hati yang berdoa, hati yang mendawamkan lafaz Allah, ya, juga mendawamkan lafaz-lafaz selawat. Udah gue diam, gue inget banget tuh gue diam. Itu ketawa lagi tuh, pas gue baru memulai gue inget banget, ketawa lagi. Wah, gue sempet nengok si Lando gemeteran. Gue diam, gue pastiin lagi tekad gue diam. Hidup mati Allah yang ngatur, gue diam. Terus gue baca itu kan, Assalamualaikum. Nah itu gue nggak tahu berapa lama ya, tiba-tiba entah berapa lama ya, tiba-tiba dari seantero gunung itu kedengaran suara salawat tadi. Jadi menekan ketawa, jadi sepanjang gue merem itu ketawa terus nggak berhenti. Ya gue nggak tahu nih posisi si Lando yang lagi dalam keadaan sadar, karena saat itu gue lagi dalam keadaan zikir ya, jadi gue nggak tahu, udah beda dimensi soalnya gue sama Lando kan. Jadi pelan-pelan suara ketawa itu ditekan sama suara salawat yang seakan-akan dibacakan oleh rumput, dibacakan oleh bumi, dibacakan oleh batu, dibacakan oleh ranting-ranting ya. Jadi dari seantero gunung salawat itu keluar, dan suara ketawa itu ditekan lama-lama hilang. Dong, hilang. Terus gue bangun. Nah pas gue bangun itu si Lando udah tidur. Posisinya masih di belakang gue tapi megang golok. Yang ngeringkuk gitu, megang golok gini. Ya. Dia posisinya nempel jadi dengkulnya ditempelin ke badan gue. Gue bangun, gue pikir baru sebentar ya, baru sekitar sejam 2 jam lah. Nggak taunya itu udah menjelang pagi. Udah sekitar 4:30. Jadi ketika gue lihat itu di ufuk timur itu udah ada merah-merah. Dalam hati gue itu apaan tuh? Pagi apa ya? Gue diam. Terus gue tidur kan, capek bro. Gue itu capeknya minta ampun. Gue bangun, itu udah 5:30. Udah jam 6, udah terang. Nggak lama Lando juga bangun. Waktu itu saking dia nggak tahannya ya, dia cerita ya. Ini versinya Lando ya, ceritanya Lando yang disampaikan sama gua. Jadi di saat gua dalam keadaan zikir ya, yang ternyata itu dari sekitar jam 8 sampai jam 4:30 yang gua anggap cuma sekitar 1 jam. Ternyata itu dari jam 8 sampai 4:30, berarti berapa jam tuh? 7 jaman ya? Lebih. Ya gua berasanya cuma sekitar sejaman. Ternyata sepanjang gua zikir itu ya, itu ada tangan gede banget kata si Lando ya. Jadi cuma jari-jarinya doang masuk, itu selalu mau nyentuh gua. Ini menurut pengakuan Lando, jadi tangan itu masuk ke dalam mau megang gua terus dibacok sama Lando. Wah, mundur. Terus nggak lama masuk lagi itu tangan terus kayak gesek-gesek itu. Kalau gesek-gesek kan diem aja si Lando ya. Begitu nongol dibacok lagi. Itu sepanjang malam sampai dia capek dan akhirnya dia pasrah. Terserah dah lu mau ambil lah kata si Lando gitu kan. Jadi tangan itu ya lu inget ceritanya si Lando ya. Lagi amari ya, dia masuk dibacok keluar, masuk dibacok keluar. Itu tangan bulunya aja kayaknya katanya kayak ini kan, kayak Lydia Ren. Gede tuh bulunya, gede banget, dibacok ngilang. Sampai akhirnya si Lando terserah dah lo mau ambil gua dah, bodo amat kata si Lando gitu kan. Terus dia tidur. Nah justru aman pas tidur itu karena apa? Mungkin selawat tadi udah neken. Nah itulah puncak keseramannya ya. Abis itu udah nggak ada serem-seremnya. Itu puncak kesereman selama gua ada di Gunung Raung. Itu dahsyat banget bro, bener-bener dahsyat. Cuman anehnya pagi-pagi itu gua tuh ngerasa tenang, udah nggak ngerasa takut lagi. Mungkin karena selawat tadi ya, selawat yang didawamkan dari jiwa, dari hati, bukan dari mana-mana. Dan kepasrahan gua, kalau emang harus mati aja, bodo amat gitu kan. Pagi itu kita tenang. Si Lando ngomong malam itu, pagi itu dia ngomongnya semalam parah banget, ada tangan gede masuk keluar, anjir gue merinding banget. Dan gue bilang wah gue juga parah Suk gitu malam. Itu yang namanya ketawa ya, sama mau ngeremus tenda kita itu berkali-kali. Cuman alhamdulillah kayak ada yang nangkis gitu kan. Itu posisi pas gue lagi zikir. Ya udah kita tukar cerita, tapi kita nggak takut sama sekali. Ya udah jam 8 cabut, kita tembusin puncak, terus kita langsung turun. Ini hari kalau bisa jangan ketemu malam lagi, gue bilang kayak gitu. Oke kata Lando gitu kan. Jangan sampai kena malam lagi, gue bilang kayak gitu. Oke kata dia. Oke selesai, siapin peralatan kita yang cuma seadanya. Itu kamera FM2 biasa, FM2, logistik, kompor, sama tambang plastik jemuran yang ukurannya agak gede tuh, gue inget banget itu bawa 5 meter. Kutuk.
seperti yang gue ceritakan tadi ya, 20 menit kemudian kita sampai ke batas vegetasi Cantigi, terus pohon-pohon lamtoro, bukan lamtoro ya, apa pete hutan itu ya, pete hutan, lewatin pete hutan, kira-kira naik sedikit ya, cuma secuil sampai ke puncak bendera, foto-foto gue sama Lando. Nah di sini Lando nggak mau nerusin perjalanan karena ngelihat situasi dan kondisi jalur Raung menuju ke puncak 17. Gue bilang udah lu tunggu sini, gue bilang. Gue cari jalan dulu, ntar kalau udah bagus gue jadiin jalur, lu ngikut gue naik. Sudah gue jalan, gue kasih tahu nih ya, Siratul Mustaqim 1, terus mentok. Nah ternyata di sebelah sini nih ada celah sebelah kanan, dulu belum begitu jelas ya. Jadi itu celah tipis ya, mungkin sekitar 20 cm, nanti akan melebar sekitar 40 cm, bawahnya itu jurang nggak dalam, ya sekitar 40 meteran. Ya jadi kalau jatuh ya modar, kecuali itu jurang dari tahu ya empuk, kita aman. Nah waktu itu, nah sebelah sini ini juga jurang nggak dalam, ya mungkin 200 meteran. Nah parahan sini nih, ya kalau jatuh kemarin udah siapa yang mau ngambil, udah susah dah. Nah tebing itu cuman segini nih, cuman 3 meteran atau 2 meter, 2 meter. Tebing itu cuman 2 meter. Itu gue pelajarin dulu. Ini semua poinnya bagus karena dia dari batu keras kan, dari batu keras. Nah ternyata ada di sebelah kanan kan celah. Nah gue dapet celah itu kan, gue dapet celah. Nah, Solo ya, karena emang poinnya tuh bagus-bagus. Solo gue juga nyeker kan, cuman pakai sendal gunung. Waktu itu sendal gunungnya gue taruh gue ikutin di samping, gue nyeker, gue naik langsung tak sampai ke atas. Itu jalur kan begini nih nanti ya, kira-kira 60 derajat naik, mentok ke puncak 17. Nah di puncak 17 ini gue nggak nemu jalur. Karena apa? Dulu belum dipacul-paculin kayak sekarang mah enak udah dipapras. Boro-boro dulu ada paprasan kayak gitu. Sampai situ gua mentok. Nah si Lando teriak, "Woi, inget lo, bini lo lagi." Nah, ibu nyari itu lagi hamil kan. "Wah iya," gua bilang kayak gitu kan. Astagfirullahaladzim. Udah. Begitu gua tahu anak gua masih di kandungan, nyali gua langsung down. Gua mikir, "Oh iya si Ari ntar gimana nih kalau gua kenapa-napa gitu kan." Gua langsung turun, nemuin Lando puncak. Udah Ando, next trip kita balik lagi ke sini. Udah cukup sampai situ aja. Lu foto-foto nggak gua tadi sini? Kagak, kata dia. Enak aja lu sampai situ, gua kagak. Gua bilang sialan lu monyet, gua bilang. Mentang-mentang lu nggak kesana lu kagak foto gua. Jauhan nggak, lensanya cuma 2880 nggak nyampe. Gua bilang kayak gitu ya. Udah turun packing. Itu udah sekitar jam 12-an packing. Selesai, kita mulai bergerak turun. Sampai sekitar jam 7 malam sampai di tempatnya Pasunarea pos 1 tadi. Oh berarti pas turun udah nggak ada kejanggalan lagi. Udah nggak ada kejanggalan. Nah kita ngebase di Pasunarea karena udah capek, udah mau pingsan. Nah ini malam kelimanya, udah mau pingsan, kita tidur di situ tuh di tempat Pasunarea. Tidur di rumah kayunya, kebetulan kan pondok kayunya nggak dikunci. Kita tidur. Nah sekitar jam 10 kita bangun. Nggak enak di sini. Turun aja ke bawah, lapar, pengen makan yang enak-enak, kali-kali aja masih ada yang buka gitu kan. Itu udah rapiin lagi, turun karena udah seger badannya. Turun sampai ke bawah itu ternyata lagi ada itu wayang orang kalau nggak salah apa-apa gitu. Pokoknya lagi ada pertunjukan, betul banyak tukang dagang. Alhamdulillah gua turun. Jadi 4 hari 3 malam ya ternyata. 3 malam. Sampai bawah itu Pak Kadus dan krunya langsung, alhamdulillah selamat, kita di sini sudah was-was katanya kan. Gunung Raung ya, 4 hari 3 malam saat itu ya kalau nggak salah. Cuman sih ingat gue sih 5 hari nih ya, 5 hari 4 malam ya. Cuman di sini kok kenapa jadi 3 hari 4 malam ya, nggak apa-apa lah, intinya tuh sama kayak gitulah. Jadi sampai di situ disambut sama Pak Kadus, ditanya-tanya ngelihat apa aja bang? Ya gue bilang yang ngelihat singo, ngelihat peri, ngelihat tanduran jagung, ngelihat raksasa yang besar. Wah selamat, ada semua. Wah dipelukin gua, alhamdulillah selamat katanya kan. Ya udah langsung tuh dikasih soto babat di traktir dan kita disuruh istirahat di situ sampai 2 malam. Ya di rumah Pak Kadus itu akhirnya kita istirahat sampai 2 malam. Nah itulah kisah gue di Raung pada tahun 2003 silam. Di mana saat itu Gunung Raung belum seperti sekarang. Betul-betul masih gunung yang meraung-raung keangkerannya.
Ada pesanan moral nggak yang mau disampaikan pada teman-teman? Buat pesan buat teman-teman dari apa? Tatapan merinding. Buat teman-teman dari tatapan merinding ya. Kalau kita mau naik gunung itu, apapun gunungnya, ya, kita harus persiapkan mental dan fisik kita dengan baik. Ya, terus gali informasi dan literasi juga dengan baik. Setelah itu nggak usah bawa macam-macam, nggak usah bawa jimat, nggak usah bawa hodam, ya. Karena jimat yang paling ampuh adalah doa orang tua. Hodam yang paling canggih adalah doa, ya. Di antara itu semua yang lebih canggih itu Allah dan Rasulnya. Kalau buat Muslim ya. Jadi kalau naik gunung itu harus yakin kepada Allah dan Rasulnya. Jangan yakin kepada mana-mana. Jangan takut kepada makhluk Allah, tapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Ya, jadi kalau naik gunung nggak usah bawa macam-macam ya, kecuali bawa restu orang tua dan banyak doa. Karena buat Muslim itu senjata yang paling dahsyat adalah doa. Ya kira-kira kayak gitu aja teman-teman. Tatapan merinding. Jadi nggak usah takut naik gunung, nggak usah takut sama cerita-cerita serem, nggak usah takut sama cerita-cerita hantu, karena tidak semua pendaki mengalami kejadian yang menyeramkan. Setiap orang punya nasib dan takdir yang berbeda-beda. Ya. Terima kasih Kang Arya udah memberikan motivasi kepada teman-teman terkait pendaki, apalagi pendaki yang baru yang mau mendaki ke gunung ya. Ya. Jangan pernah ngerusak alam kalau kalian tidak ingin dirusak olehnya. Betul. Ya, kira-kira kayak gitu lah. Oke, baik. Terima kasih yang udah simak video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gua Raditya undur diri. Salam merinding. Wa innaka wa bughaib wa isluka badnar warahim. Hadir.